Ketemu lagi dengan Mang Emen, asli Sinanghayu. Sekarang saya berada di salah satu mantan BPD, entah tahun berapa beliau menjabat, dan beliau ikut berjuang dalam pemekaran desa Sinanghayu dari asal desa induk Pasir Reri. Gimana Pak ya kabarnya? Baik. Pak Yaya di sini sudah lama tinggal di Sinanghayu. Alhamdulillah sudah hampir 40 tahun dari kelas 5 SD saya hijrah ke Desa Sinanghayu, dan alhamdulillah semenjak saya remaja mengikuti perkembangan Desa Sinanghayu juga. Alhamdulillah saya di waktu itu mungkin masa remajanya diajak oleh para pencetus pemekaran Desa Sinanghayu, dan orang pertama mungkin dengan seumur saya di waktu itu yang bisa memilih calon kepala desa, yaitu waktu itu calonnya itu Bapak TB Muhammad Air dan Bapak Ucuk Sukarna yang bertempat di Pasar Sodong. Kalau tidak salah TPS-nya tempat pemungutan suara itu di Pasar Sodong. Dan alhamdulillah waktu itu yang terpilih yaitu Bapak Ucuk Sukarna, menjabat sampai tahun 81-an ya gitu ya. Kalau 81 mungkin saya dengar itu pemekaran. Jadi pemilihan itu tahun 81 sampai mungkin 3 tahun atau 5 tahun dulu itu aturan kepala desa. Kan agak panjang waktu itu, ada 8 tahunan gitu. 8 tahun itu, sebab dari Pak Lurah Ucuk itu saya rasa saya itu ada pejabat PJS atau apa namanya itu Panana gitu ya. Panana Ibu Ella Almarhum ya, yang sekarang udah almarhum. Ya, sekarang menantunya Pak Wadana itu ya. Pak Wadana Ibu Babai itu gitu ya. Dari situ dilanjutkan pemilihan kepala desa, itu salah satu yang mendapatkan suara terbanyak itu Bapak Dadi gitu ya. Itu pemilihan lagi itu waktu itu. Pemilihan lagi. Setelah gitu. Bapak Nana habis masa jabatan sebagai PJS, ya. Jadi terjadi pemilihan lagi. Pemilihan lagi gitu ya. Mungkin itu hanya sementara aja Pak Nana itu. Iya, mengisi kekosongan untuk melanjutkan atau melaksanakan roda pemerintahan di desa. Nah, setelah itu saya kebetulan mungkin gitu ya terpilih jadi BPD untuk wilayah Kampung Koprah. Berapa tahun itu Pak ya jadi BPD waktu itu? Sama itu hampir 8 tahunan gitu ya. 8 tahun. 8 tahun BPD. Berarti Pak Yaya itu waktu jadi BPD pertama ya? Di Sinanghayu. BPD pertama se-Indonesia juga di gitu Indonesia ya. ya. Aturan pemerintah pusat itu desa harus ada BPD, karena emang dari sekarang pun perbedaan kelurahan dan BPD. Kalau kelurahan itu tanpa ada BPD, ya. Tapi kalau desa itu ada BPD. Jadi Pak Yaya itu waktu itu BPD pertama yang menjabat di Sinanghayu ya? Ya, yang namanya juga dulu mah kan bukan permusawarahan, perwakilan dulu. Perwakilan masyarakat ya. Perwakilan, kalau sekarang kan katanya gitu ya. Kalau sekarang kan permusyawaratan masyarakat. Ya, jadi begitu gitu ya. Terus untuk kelanjutannya itu Pak Yaya, waktu Pak Yaya menjadi perintis pemekaran desa Sinanghayu dari desa Pasir Reri itu belum ada kantor desa saat belum itu. ada. Jadi kantor desanya waktu itu hanya meneruskan bekas Pak Lurah Ucuk ke Pak Sukarna itu ya. Karena di waktu itu kantor desanya dulu di tanah PJKA dan diisi oleh rumah tangga oleh Pak Ucuk. Akhirnya kantor desa itu sementara di rumah Pak Lurah Dadi gitu ya waktu itu.
Dan selanjutnya dengan besar hati dan kontribusi dari Bapak Tubagus HR, mungkin koordinasi dengan Pak Lurah Dadi seperti apa. Kebetulan saya karena masih anak-anak di waktu itu belum terlalu dilibatkan tentang hal itu mungkin kepada orang-orang tua seperti Pak Junet almarhum gitu dulu itu ya. Iya. Itu yang lebih hafal, Pak almarhum Pak Mai waktu itu, Pak Mutalib gitu ya. Itu ada yang kaula mudanya mungkin Pak Apung gitu ya, dan banyak-banyak lagi lah Pak Ustadz Uuk. Di antara mereka gitu ya, kami selaku warga sangat berterima kasih dengan terobosan-terobosan mereka, dan direspon oleh Bapak TB Muhammad HR sampai terjadi adanya kantor kepala desa di situ gitu. Adapun legalitas dan segala-galanya mungkin saya juga kurang tahu, karena mereka yang mengurus dari awal sampai terjadinya itu berperan antara keluarga Pak TB Muhammad HR dengan di waktu itu Bapak Lurah Dadi. Sepengetahuan saya itu, kemudian ya. Iya. Emang waktu keluarga almarhum TB Muhammad HR menyerahkan dan menghibahkan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Sinanghayu dan sekaligus melayani roda pemerintahan di masyarakat Sinanghayu, itu waktu itu yang jadi kepala desanya itu adalah Pak Lurah Dadi. Iya, Pak Lurah Dadi. Dan Pak Lurah Dadi itu sebelum menjabat pernah beliau menjadi sekdes Ya. Pak Ucuk. Ya. Jadi Pak Lurah Dadi itu di waktu itu selaku sekdesnya di kepala desa pertama gitu ya. Kepala desa pertama itu Pak Lurah itu sekdesnya kebetulan Pak Lurah Dadi. Jadi Pak Lurah Dadi itu bisa dikatakan sekdes pertama di Sinanghayu. Iya, sekdes pertama di Sinanghayu gitu. Yang menaikkan jabatan dengan hasil pemilihan, kesepakatan masyarakat, yaitu dengan sistem demokrasi, terpilih jadi kepala desa. Gitu jadi ya. Pak Dadi itu sebelumnya bisa dikatakan belajar dulu menjadi sekdes dalam menjalankan roda pemerintahan. Iya, kebetulan Pak Lurah Dadi itu kan namanya juga putra kepala desa juga dulu gitu ya. Sewaktu masih desa Pasir Eri, pasti sedikit banyak dia itu, bahkan mungkin dengan kepala desa Pak Ucup pun lebih hafal teritorial desa Sinanghayu yang sekarang ini dibanding kepala desanya gitu. Maka kalau urusan di wilayah desa ini gitu, desa kita ini ya sekian persen lebih tahu dia gitu ya tentang latar belakang budaya, karakter dan teritorialnya pun mungkin dia lebih tahu gitu ya. Kira-kira begitu gitu Pak Dian. Pak Yaya masih ingat waktu Pak Yaya jadi anggota BPD? Berapa orang itu anggota BPD pada pertama kali di Sinanghayu khususnya dan umumnya mungkin di Indonesia ya, desa diadakannya BPD ya? Berapa orang itu? Dulu mah banyak gitu ya. Dulu mah sekitar setiap RT 1 dulu mah. Setiap RT 1 perwakilannya itu gitu ya. Apakah saya kurang tahu itu ya. Mungkin ada. Masih ingat anggota-anggota BPD? Masih ingat. Di antaranya itu siapa? Bisa disebutkan? 1 Ustaz Burhan, ya 2 mungkin saya, ketiga Ibu Turo, keempat Rojak gitu ya, kalau dari sananya gitu ya, bukan Rojak, putra aku menantu Haji Ahmad, Ahmad gitu. Basuni ya, yang selanjutnya Tawi gitu ya, yang selanjutnya Ading gitu ya. Ya itulah seperti itu gitu ya. Jadi anggota-anggota BPD yang dulu itu yang pertama khususnya di Sinanghayu ya, dari pemekaran desa Sinang itu dari Pasir Eri. Ya. Terus Pak Yaya sekarang alhamdulillah ya desa kita
dari segi olahraganya itu Bah Kimung yang punya nama grupnya Elsada ya, itu salah satunya itu secara jujur itu mengangkat nama Sinanghayu. Dan kedua Ato Haria yang membangun jiwa rohani kita sedesa Sinanghayu itu mengangkat desa Sinanghayu juga itu ke halayak Nusantara, mungkin ke wilayah Nusantara. Itu banyak pemain-pemain poli yang dilatih oleh Bah Kimung itu luar dari Sinanghayu. Itu bagaimana itu Bang Pak Yaya? Sebetulnya aset Sinanghayu itu SDM di bidang apapun banyak itu ya. Banyak ya. Dari SDM politik apa motornya dari Sinanghayu padian gitu ya. Kalau menurut analisa saya gitu ya. Apalagi pakai dalam bidang olahraga terutama volleyball gitu ya. Pak Kimung itu adalah sebagai pencetus Di Sinanghayu. Di Sinanghayu Kabupaten Pandeglang juga dia. Beliau itu Karena Pak Kimung itu sebagai penyambung antara olahragawan dari kampung dengan dari kota gitu ya. Kalau Pak Kimung itu bukan bisanya itu dia itu di samping dia punya skill, punya bakat itu juga dia tuh dididik juga gitu dengan ilmu-ilmu keolahragaan di bidangnya gitu. Maka alangkah baiknya kalau cuman mungkin karena tidak ada pengakuan atau apapun lah dari instansi terkait atau dari orang-orang yang peduli tentang olahraga ya seperti ini juga lah, seperti ini gitu padian gitu ya. Padahal dia itu adalah aset desa Sinanghayu, khususnya umumnya aset Kabupaten Pandeglang gitu yang bisa membangun olahraga di bidang volleyball. Iya gitu. So di mana-mana juga yang namanya Kimung itu gaung di mana-mana juga, berarti udah punya nama, berarti diakui dia gitu. Taruhlah sekarang dia sudah tidak bisa beraktivitas seperti dulu gitu ya di masa jaya. Nah, di masa jayanya, tapi kan bisa aja dia itu diambil ilmunya gitu oleh generasi kader sekarang gitu. Kalau bisa itu diambil lah oleh dinas terkait gitu. Seperti KONI atau yang membidang di bidang olahraga aja ya gitu. Khususnya KONI Kabupaten Pandeglang itu bisa memperhatikan pembangunan di bidang olahraga, yaitu ya volleyball. Seperti itu seharusnya gitu ya. Iya. Dan keinginan kami gitu ya, karena sepertinya kan ini banyak kader-kader Pak Kimung itu di setiap daerah itu. Saya suka melang-lang buana ke setiap kampung, setiap daerah. Nama Kimung itu diakui gitu, keilmuan di bidangnya gitu ya, diakui. Belum ada ilmu di bidang olahraga volleyball itu sepengetahuan dan sejaman dia itu yang tahu trik atau ilmu tata cara berolahraga dengan baik itu di bidang voli, hanya dia untuk Sinanghayu gitu. Jadi nama Sinanghayu itu ditakuti, disegani dan dihormati itu di bidangnya itu. Terus kita menginjak lagi kepada pembangunan rohani. Jujur secara pribadi saya bangga adanya Ato Haria di lingkup Sinanghayu yang para santri-santriawannya mencakup dari seluruh pelosok, mungkin kebanyakan dari Sumatera. Itu bagaimana itu Pak Yaya? Jadi Ato Haria itu sampai menduduki peringkat teratas, mendongkrak nama Sinanghayu. Yang jelas di Kabupaten Pandeglang itu yang terkenal bukan Sinanghayunya, tapi Ato Hariahnya itu. Itu. Ya kalau menurut saya gitu ya, kalau di bidang keilmuan agama gitu, dari dulu juga desa kita itu jadi sorotan atau jadi tujuan utama untuk mencari ilmu gitu ya. Karena di desa kita ini banyak para ulama yang tersohor, yang masyhur, yang diakui oleh para kiai di luar daerah. Ya salah satu contohnya misalnya ada pengajian hari Rabu. Iya. Itu kan yang mengajinya itu rata-rata kan orang luar. Iya.
yang digagas waktu itu oleh Kiai Ihsan gitu ya gitu, dan Kiai Ikok Kimuksin, dan sampai sekarang masih berjalan, dan itu pun salah satu menjadi aset tempat pencari ilmu dan mempersatukan para ulama dari setiap daerah yang datang untuk belajar di desa kita gitu, yaitu di Masjid Al Mubarakah. Adapun tempat-tempat pendidikan sekarang ya sebelum atau rajun sudah banyak gitu ya. Ya, kalau di Kalubadak dulu ada Pak Ustadz Sudarja, atau di Kadutewelnya ada Pak Sainda dulu gitu ya, di Pasir Jawa ada Pak Haji Ishak, ya dengan sebutan Pak Haji Ikok itu gitu ya. Itu udah dari dulu gitu. Adapun sekarang atau Haria, alhamdulillah gitu ya, atau Haria dengan manajemennya yang bagus menurut saya gitu. Ya saya pun ikut mencetus atau pencetus pesantren atau Hariah gitu yang keluarannya dari Tasikmalaya. Alhamdulillah gitu, saya selaku keluarga ikut andil untuk menjaga dan mempromosikan atau Hariah, dan alhamdulillah sekarang betul atau Desa Sinanghayu itu tertutup namanya itu oleh atau Hariah. Apakah di secara instansi keagamaan di tingkat kabupaten atau provinsi yang tahunya itu atau Hariah, bukan Sinanghayu. Nah, seperti lembaga pendidikan Unma bukan menanyakan Sinanghayu, tapi menanyakan Unmanya gitu. Nah, seperti itu mungkin, bukan berarti menjelekkan desa gitu ya. Yang kebetulan atau Hariah dan Unma itu adanya di desa kita gitu ya. Ya untuk itu nanti kedua lembaga itu kalian ya kalau bisa gitu ya, dan harus gitu kalau menurut saya begitu ya, harus ada kontribusinya ke warga desa Sinanghayu, apakah dari Unma dengan cara apa dia ada kontribusinya, apakah dengan pelatihan apa gitu ya, sesuai dengan pendidikan yang ada di sananya gitu, atau di Atohliah atau menyebarkan santrinya ke setiap lingkungan gitu, dakwah seperti itu gitu Pak Dian gitu ya. Jadi memberikan ilmu kepada masyarakat dari hasil mereka belajar ya, tidak harus kalau mengaji tidak harus datang ke Atohliah aja gitu. Jemput bola lah, jemput bola ke warga, karena dikatakan apalagi sekarang dengan zaman teknologi seperti ini, waduh agak mengerikan sekali gitu ya. Ya ini maka pada anak saya aja gitu ya, tidak dengan orang lain. Jadi kalau tidak jemput bola ini hanya untuk menunggu yang datang, repot juga gitu ya. Karena masa-masa pendidikan itu bisa dirayu, bisa diapa-apakan, bisa ditekan. Yang terpenting para gurunya ini, para guru yang peduli, bukan atau Hariah aja, siapa saja gitu, termasuk orang tua juga di situ berperan. Berperan, makanya ada kesinambungan antara orang tua dan lembaga pendidikan yang ada di kita gitu. Terus Pak kembali lagi pada sejarah desa Sinanghayu, Pak Dadi itu kepala desa kedua setelah almarhum Bapak Pucuk Soekarno. Beliau itu sebagai kepala desa yang kedua di Sinanghayu secara demokrasi dipilih. Itu membangun desa itu dulu di mana itu sampai terbentuknya bangunan, terbentuknya lapangan, bahkan sekarang terlihat kantor desa itu sesuai dalam arti kata posisi di jalan raya, kantor desanya isinya begitu megah. Itu kalau dulu itu Pak Dadi itu bagaimana membangun, mungkin Pak Yaya sedikit tahu gitu. Iya. Miris lah kalau berbicara dulu dan sekarang gitu ya, apalagi dari pendanaan gitu ya. Kalau dulu mah kan pendanaan itu sangat minim sekali, tapi alhamdulillah Pak Dadi dan sebelumnya itu bisa membangun, dan ada ciri kenang-kenangannya gitu ya. Seperti kalau Pak Ucuk Soekarno dulu ada SAB gitu ya, masih bisa dinikmati sampai sekarang gitu. Pak Dadi, kepala desa dengan kontribusinya Pak TP Muhammad Air bisa dinikmati oleh kita sekarang gitu.
Jadi sekarang itu hanya meneruskan. Alhamdulillah sekarang sudah Pak Lurah ya mungkin lapangan bola iya ya. gitu. Pokoknya setiap kepala desa yang terdahulu gitu ada kenang-kenangannya alhamdulillah gitu ya. Jadi ada jerih payah, tetesan gitu ya. keringat dan Nah gitu. menguras otak dia Jadi ya. ada ingatan masyarakat itu, oh ini zaman anu, ini zaman anu, ini zaman anu gitu ya. Jadi selalu terkenang. Nah itu alhamdulillah ada kenangan gitu ya. Ada kenangan, mungkin kepala desa yang ke depan juga nanti gitu harus punya kenangan juga. Ada masyarakat itu mengenang gitu. Ini zaman anu, ini zaman anu. Nah, cuma yang paling lama itu kepala desa mah memang di kita mah Pak Lurah Dadi gitu ya. Pak Lurah Dadi. Iya, hampir 8 tahun lebih dia mah gitu ya, mungkin. Tapi Mungkin satu gitu. periode Satu ya? periode dulu mah gitu ya. Ada perubahan 5 tahun kan setelah Pak Lurah Dadi gitu. Iya. Ya seingat saya gitu ya, Pak Dian gitu ya. Jadi Pak Lurah Dadi itu banyak kontribusi lah gitu, tidak terlepas kekurangan dan kelebihan namanya dia manusia gitu Pak Dian gitu ya. Tapi ada kenangan gitu, itu salah satunya kerjasama antara keluarga Pak TB Muhammad Air gitu, keluarga besar TB Muhammad Air gitu dengan Pak Lurah Dadi gitu. Itu salah satunya balai desa gitu. Balai desa. Kenang. Itu keluarga almarhum TB Muhammad Hair itu waktu menyerahkan tanah balai desa itu hibah itu yang menerima dulu itu Pak Dadi Pak Dadi yang gitu, menerima. Pak Dadi gitu. Bahkan saya juga ikut kumpulan kalau dulu mah gitu ya, Iya. kumpulan di balai desa itu Jadi- gitu kan ada tokoh-tokoh masyarakat Iya. diundang gitu. Mungkin karena telah tidak menyimak namanya juga Anak masih kecil. masih anak muda dan banyak disuruh-suruh kan Iya. gitu. Anak kecil mah dulu mah sama suruh ini, suruh ngambil minuman atau apa. Cuman waktu itu ada kumpulan gitu di situ Kumpulan. membahas masalah tersebut, entah menyerahkan, entah apa gitu kan. Secara legalitasnya saya kurang tahu gitu, badan itu mah ya. Yang lebih tahu segala-galanya itu mah Pak Dadi. Pak Dadi. Bahkan tadi itu meskipun Pak Ucup Soekarno jadi kepala desa, yang tahu itu Pak Lurah Dadi karena dia itu sebagai kunci dalam administrasi gitu. Sekdes gitu Sindang ya. Hayu ya. Ya. Jadi salah satu tokoh masyarakat, tokoh pendiri dia gitu ya gitu. Oke lah Pak Yaya, mungkin Pak Yaya tadi telah berbicara tentang Sindang Hayu. Sekarang saya ingin bertanya pada Pak Yaya, apa harapan Pak Yaya sebagai mantan BPD yang pernah menjabat di Sindang Hayu? Harapannya apa kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat khusus untuk Sindang Hayu? Coba. Selalu curhatan dari masyarakat gitu ya. Iya. Kadang-kadang masyarakat suka banyak yang curhat ke saya gitu. Apakah secara kelompok, apakah secara pribadi atau Individu. secara lingkungan Iya. gitu ya. Ya kalau dari sudut pandang para petani misalnya Iya. gitu ya. Jadi tolong segala-galanya dipermudah kalau untuk para petani gitu ya. Karena petani itu adalah pahlawan secara nasional Iya. gitu ya. Pahlawan yang Tanpa nama. Iya gitu. Karena kalau kita tidak ada petani ya secara nasional mungkin gitu ya. Dari mana kita makan gitu Iya. ya gitu. Karena yang berhubungan dengan perut dengan segala-galanya itu adalah petani. Bahkan petani itu kadang-kadang suka diceplok tonggong bahasa Betul. kampung nanti Betul. kemudian ya gitu. Jadi petani itu adalah para usahawan atau kasab yang dianggap hina gitu. Iya. Yang dianggap Tapi hina gitu dia ya. berperan Tapi dia sangat lebih penting. bermanfaatnya sangat besar gitu. Makanya tolong kepada dari tingkat desa gitu sampai ke sana mungkin yang berkaitan tentang petani tolong diperhatikan gitu ya. Dari PPL-nya jangan sampai tadi itu kalau sepengetahuan saya dan pengaduan dari warga itu PPL itu agak kurang ini Pak di sini Pak Dian gitu ya. Kurang aktif. Ya boleh dikatakan kalau aktif dan tidaknya itu kan tergantung tugas mungkin ya Iya. gitu.
Jadi kalau saya ingin punya sampel gitu, Hmm. sampel untuk mendidik para petani itu seperti apa, kualitasnya ini, daya jualnya tadi, jadi dibantu segala-galanya. jadi gitu. kalau bisa PL itu pendamping lapangan Iya, ya, gitu. itu mengadakan seperti pelatihan Nah, gitu. Itu yang Bapak Yaya harapkan ya. Untuk yang lainnya coba gimana? Kalau di dalam masalah pembangunan gitu, ya paling karena ini sekarang makan bukan cara dulu gitu ya. Betul. Dulu makan subsidi namanya Iya. juga gitu. Sekarang makan udah dana dedek mungkin Iya. ya gitu. Udah turun ke sini, dulu mah paling susah. Ini mas secara curhatan saya waktu dulu gitu ya. Iya. Cara membangun itu harus ada tender atau apa-apa gitu. Susah dulu mah. Mau begini juga harus begini dulu, agak berbelit gitu dulu mah gitu. Kalau kita tidak serius-serius amat ke sana, waduh nggak dapat dulu mah. Kalau sekarang mah kan tinggal enak lah, ya enak dalam arti aturannya gitu. Ada tanggung jawab. Nah, aturannya tinggal di bawah ini tinggal mengarahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Atau kalau kita musrembang misalnya katanya sekarang gitu ya. Iya. Musrembang itu kan menentukan anggaran, menentukan lokasi. Iya. Itulah itu patokannya Iya. gitu. Jangan sampai ada perubahan-perubahan yang tidak bisa Yang diketahui. di luar musrembang Nah, deh. itu gitu ya. Dan mungkin lo lebih tahu lah karena ada panduan-panduannya. Iya. Ada didikan-didikannya dari atas anak-anak kepada para pelaku sekarang itu ya. Ya tolonglah gitu ya dari mungkin pemerataan pembangunan itu, dan harus menyikapi orang-orang yang seperti orang sakit atau apa gitu ya. Itu kan harus jemput bola gitu maksudnya desa itu. Jadi gitu ya. jadi desa itu berharap bisa meningkatkan, memperhatikan pelayanan kepada orang sakit. Tapi sekarang juga kan seperti posyandu, Iya. terus adanya pelayanan orang sakit langsung dievakuasi, dirawat di rumah sakit. Itu juga sudah baik, tapi dengan cara itu bisa meningkatkan secara lebih baik lagi gitu. Iya, gitu. Udah bagus sekarang nih, udah bagus, ada fasilitasnya udah lengkap. Iya. Gitu. Tinggal tadi itu meningkatkan doang gitu ya, meningkatkan. Seperti PL sekarang juga udah bagus, sudah ada terjun ke lapangan. Tapi mungkin menurut saya itu mungkin bisa PL itu dari pertanian memberikan pelatihan seperti cara menanam padi yang lebih bagus, yang lebih baik, cara bertani cabai, mungkin ke situ. Iya, jadi kalau belajar di atas kertas kan beda gitu Iya, ya, betul. dengan di lapangan. Dengan di lapangan. Yang perlu petani itu kan di lapangan. Iya. Karena mereka tidak mau tahu tulisan seperti apa, Betul. teori seperti apa. Tinggal menyelaraskan antara kebiasaan para petani di kita gitu dengan keilmuan petani gitu. Kan mungkin ada kesinambungan gitu Iya. ya. Ada yang bisa dirubah, ada yang bisa ditetapkan, Iya. kan nanti itu. Kan mungkin berbeda gitu ya. Iya. Kualitas tanah di setiap masing-masing juga. Nah itu maksudnya para petani itu inginnya ada sampel di sini gitu untuk tadi studi banding lah dengan pekerjaan mereka itu. Kami salah begini apa kekurangannya. Tapi kalau hanya di atas kertas kan susah gitu. Tanpa praktek. Apalagi itu udah semacam teori, itu udah semacam aturan. Di mana kita ada praktek, di mana ada teori, itu yang lebih bagus itu pembelajaran itu langsung ke teori gitu. Jadi nyata gitu. Ya mungkin Pak Yaya, saya ucapkan terima kasih atas ungkapan Pak Yaya mengenai sejarah Desa Sinangayu dari mulai dari awalnya menginduk ke Pasir Eri, dimekarkan berdiri sendiri menjadi Desa Sinangayu tahun 1981. Terima kasih Pak Yaya atas kesiapannya.